Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum menunaikan ibadah sholat, umat Islam terlebih dahulu diingatkan dengan lantunan suara azan. Selain untuk mengingatkan umat Islam agar mendirikan sholat, ada keutamaan lain yang juga tak kalah dahsyat. Saat azan berkumandang, saat itulah waktu di mana setan berhenti menggoda, bahkan lari tidak berdaya. Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat ini diserukan. Seperti apa kondisi setan saat azan berkumandang? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Dilansir dari beberapa sumber, saat suara azan berkumandang, maka setan akan melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari mendengarkan azan. Mereka begitu takut mendengar seruan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila diserukan azan untuk sholat, setan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muazin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan iqamat, ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Mazdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Hisnul Muslim mengatakan, setan menganggap bahwa azan merupakan sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka hingga bisa mengompol atau terkentut. Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengar azan? Pasalnya, seruan azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Azan adalah suara keras yang berisi zikrullah azza wa jalla, dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu mereka putus asa sehingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengar seruan kebaikan ini, setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah karena mereka tidak mau menjadi saksi atas muazin yang mengumandangkan azan. Nabi dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda baik kering maupun basah nantinya akan menjadi saksi bagi muazin yang mendapatkan keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.